Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Sumatera Selatan dan jajaran Forkopimda, para Direktur Utama Pimpinan Perusahaan, Chairman, Presiden, dan CEO Air Products, beserta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Acara groundbreaking hilirisasi batubara menjadi dimethyl ether atau DME dimulai. Mengawali acara pada pagi hari ini, laporan Chairman, Presiden, CEO Air Products, Mr. Seifi Ghasemi secara virtual. Mr. President, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is an honor to participate in this very important ceremony. Under the forward-looking leadership of its president, Indonesia is well on its way to become the fourth largest economy in the world by 2030. That is why we, as a leading industrial gas company, a global company, are more than willing to consider to continue investing in multi-billion-dollar projects such as this one in Indonesia. I would like to thank you for giving us the opportunity to be part of this groundbreaking ceremony on this very important project. And we wish the President, the Cabinet, and the people of Indonesia continued well-being and success. Thank you. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan bersama penayangan video groundbreaking proyek hilirisasi batubara menjadi dimethyl ether. Dalam lawatan ke Dubai bulan November 2021, Presiden Joko Widodo menyaksikan langsung penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Air Products and Chemicals asal Amerika Serikat. Kerjasama senilai 15 miliar dolar Amerika atau setara 210 triliun rupiah ini dilakukan dalam bidang industri gasifikasi batubara dan turunannya sebagai bentuk nyata dalam menerjemahkan arah kebijakan Presiden terkait transformasi ekonomi. Investasi menjadi jangkar pemulihan ekonomi. Investasi yang memiliki nilai tambah tinggi. Tidak bisa lagi kita sekarang ini mengekspor bahan-bahan mentah, mengekspor raw material, transformasi ekonomi yang kita inginkan di situ. Di tahap pertama, Konsorsium Air Products, PT Bukit Asam dan Pertamina akan memproses batubara berkalori rendah menjadi dimethyl ether atau DME dengan nilai investasi 2,3 miliar dolar Amerika. DME merupakan substitusi LPG yang hingga saat ini sebagian besar masih diimpor. Di tahun 2021, konsumsi LPG mencapai 7,95 juta ton. Sebesar 6,4 juta ton atau 80%-nya berasal dari impor yang setara dengan biaya 77,8 triliun. Negara tuh pengennya neraca transaksi berjalan kita baik, neraca perdagangan kita baik, impor nggak banyak karena kita bisa produksi sendiri, karena kita punya industrinya, kita punya mesinnya, kita punya bahan bakunya,
kok nggak kita lakukan malah impor. Kerjasama dalam gasifikasi batubara ini akan menghasilkan DME dengan kapasitas 1,4 juta metrik ton per tahun atau setara dengan 1 juta ton LPG, sehingga akan menciptakan nilai tambah dan mengurangi impor. Saya akan perintah satu persatu perusahaan apapun, swasta maupun BUMN yang berkaitan dengan tambang, minerba, untuk masuk ke hilirisasi. Agar komoditas kita lebih tinggi nilainya. Tidak kirim mentah, tidak kirim dalam bentuk raw material. Memberikan nilai tambah bagi negara, artinya akan memberikan income yang lebih tinggi kepada negara. Kemudian menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Ini goal yang penting bagi rakyat. Dan tentu saja membuat bangsa kita semakin mandiri, semakin maju. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama laporan Menteri Investasi Kepala BKPM Bapak Bahlil Lahadalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang kami hormati Menteri Kabinet Kerja, yang dalam hal ini ikut hadir Pak Menseskap, Pak Menteri BUMN, Pak Menteri SDM, Bapak Gubernur yang saya hormati, ada Bapak Ketua OJK dan Kepala BPKP. Khusus yang saya hormati CEO dari Air Product, Mr. Sevi Gasemi, dan Bapak Ibu Direksi BUMN yang sempat hadir. Tadi saya lihat ada Pertamina sama Ibu Nike sama Bukit Asam, PTBA. Bapak Presiden yang saya hormati, izinkan kami melaporkan singkat Pak, kronologis dari proses investasi Air Product. Jadi hilirisasi DME ini sudah dilakukan sejak tahun 2020 Pak. 2020 waktu itu Pak Erik, Menteri BUMN sudah melakukan inisiasi dengan Pertamina ke Amerika. Kemudian dilanjutkan lagi pembahasan teknis dengan Pak Menteri SDM, Pak Arifin. Tapi barang ini belum bergerak Pak. Kemudian Bapak perintahkan kami, saya ingat betul begitu dilantik jadi Menteri Investasi, tugas pertama adalah bagaimana menyelesaikan hilirisasi. Dan kemudian kemarin kita di Dubai, akhir bulan November kita tanda tangan MOU investasi Air Product Pak sebesar 15 billion US dollar. Air Product ini kerjasama sama PTBA sama Pertamina. Kerjanya di wilayah Sumsel. Bapak Presiden yang kami hormati juga, kami menyampaikan bahwa realisasi investasi ini sebesar 33 triliun Pak. Waktunya seharusnya 36 bulan, tapi kami rapat dengan Air Product, kami minta 30 bulan Pak. Dan investasi ini full dari Amerika Pak. Bukan dari Korea, bukan dari Jepang, bukan juga dari China. Jadi sekaligus penyampaian bahwa tidak benar kalau ada pemahaman negara ini hanya fokus investasi satu negara. Ini buktinya kita membuat perimbangan. Ini Amerika investasinya cukup gede Pak. Ini investasi kedua setelah Freeport yang terbesar untuk tahun ini Pak. Pekerjaan ini Bapak Presiden akan menghasilkan lapangan pekerjaan
12.000 sampai 13.000 dari konstruksi yang dilakukan oleh Air Product. Kemudian kurang lebih sekitar 11 sampai 12.000 dilakukan di hilir oleh Pertamina. Ditambah lagi begitu existing berproduksi, lapangan pekerjaan disiapkan yang tetap 3.000. Itu yang langsung Pak. Tapi kalau yang tidak langsung, kontraktornya, subkontraktornya, multiplier efek itu bisa 3 sampai 4 kali lipat dari yang ada. Yang terpenting adalah Bapak Presiden, kami laporkan hasil output daripada gasifikasi ini untuk mengurangi impor kita Pak. Jadi impor kita ini gas LPG rata-rata 1 tahun 6 sampai 7 juta. Subsidi kita cukup besar Pak. Di dalam perhitungan kami, setiap 1 juta ton hilirisasi kita bisa melakukan efisiensi kurang lebih sekitar 6 sampai 7 triliun. Itu efisiensi Pak dari subsidi. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak mendukung program hilirisasi untuk melahirkan subsidi impor. Terakhir Bapak Presiden, program ini terlaksana karena kerjasama yang apik antara Menteri BUMN, Menteri SDM, dan Kementerian Investasi dan seluruh timnya. Dan juga kami melakukan komunikasi dengan Kementerian Teknis. Pak Ate, terima kasih banyak Pak Kepala BPKP Pak. Ini nggak ada lagi curiga-curiga, ini transparan. Karena Kepala BPKP periksa kami semua. Jadi Bapak Presiden kalau ada informasi yang aneh-aneh, biarlah Pak Ate yang akan bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan resminya. Karena di negara ini cuma 2 Pak, BPK sama BPKP. Jadi kalau konsultan-konsultan asing yang hitung Pak, tergantung persepsi yang dibangun juga Pak, ya tergantung yang meminta juga. Tapi kalau BPKP kan nggak berani Pak, pasti lebih takut ke Presiden Pak daripada takut ke Menteri. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, kami mohon kiranya Bapak Presiden untuk meluncurkan program ini. Bahwa ini Bapak Presiden lapangan pekerjaannya semuanya dari Indonesia Bapak Presiden. Jadi Air Product sudah saya panggil, tenaga kerjanya 95% dari Indonesia. Yang dari 5% itu hanya masa konstruksi. Masa produksinya itu akan dilibatkan PT BA dan PT Pertamina. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penarikan tuas bulldozer sebagai tanda groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir bersama saya, Pak Menteri Sekretaris Kabinet, Pak Menteri BUMN, Pak Menteri Investasi, dan juga Pak Menteri SDM. Yang saya hormati Ketua OJK, Bapak Wimbo Santoso, Bapak Kepala BPKP, yang saya hormati Gubernur Sumatera Selatan beserta Bupati Kabupaten Muara Enim, yang saya hormati Presiden dan CEO Air Product and Chemical, Mr. Saifi Ghasemi, yang hadir secara virtual, yang saya hormati para CEO dan Dirut PT Bukit Asam, PT Pertamina, PT Min ID, Bapak Ibu, para tamu undangan, hadirin yang berbahagia. Saya sudah berkali-kali menyampaikan mengenai hilirisasi, industrialisasi, pentingnya mengurangi impor. Ini sudah
6 tahun yang lalu saya perintah, tetapi alhamdulillah hari ini meskipun dalam jangka yang panjang belum bisa dimulai, alhamdulillah hari ini bisa kita mulai. Groundbreaking proyek hilirisasi batubara menjadi DME. Impor kita LPG itu gede banget. Mungkin 80-an triliun dari kebutuhan 100-an triliun importnya. 80 triliun. Itu pun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat karena harganya juga sudah sangat tinggi sekali. Subsidinya antara 60 sampai 70 triliun. Pertanyaan saya, apakah ini mau kita terus-teruskan? Impor terus. Yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain, padahal kita memiliki bahan bakunya, kita memiliki raw materialnya, yaitu batu bara yang dirubah menjadi DME. Hampir mirip dengan LPG, tadi saya sudah melihat bagaimana api kalau yang dari DME untuk memasak dan api yang dari LPG kalau untuk memasak. Sama saja. Kalau ini dilakukan yang ini saja, di Bukit Asam ini yang bekerja sama dengan Pertamina dan Air Product ini nanti bisa sudah berproduksi, bisa mengurangi subsidi dari APBN itu 7 triliun kurang lebih. Kalau semua LPG nanti di stop dan semuanya pindah ke DME, duit yang gede sekali, 60-70 triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN. Ini yang terus kita kejar. Selain kita bisa memperbaiki neraca perdagangan kita, karena enggak impor, kita bisa memperbaiki neraca transaksi berjalan kita, karena kita enggak impor. Tapi banyak memang, ini perintah sudah 6 tahun yang lalu saya sampaikan, tapi memang kita ini sudah berpuluh-puluh tahun nyaman dengan impor. Ada yang nyaman dengan impor. Memang duduk di zona nyaman itu paling enak. Udah rutinitas terus impor. Enggak berpikir bahwa negara itu dirugikan, rakyat dirugikan karena enggak terbuka lapangan pekerjaan. Bayangkan tadi disampaikan oleh Menteri Investasi, akan membuka lapangan pekerjaan 11.000, 12.000 di sini. Kalau ada 5 investasi seperti yang ada di hadapan kita ini, 70.000 lapangan pekerjaan akan tercipta. Itu yang langsung. Yang tidak langsung biasanya 2 sampai 3 kali lipat. Inilah kenapa saya ikuti terus, saya kejar terus. Tadi juga sebelum masuk ke sini saya kumpulkan semua yang berkaitan dengan ini untuk memastikan bahwa ini selesai sesuai yang disampaikan oleh Air Product dan juga tadi Menteri Investasi 30 bulan. Jangan ada mundur-mundur lagi. Dan kita harapkan nanti setelah di sini selesai, dimulai lagi di tempat lain. Karena ini hanya bisa mensuplai Sumsel dan sekitarnya. Kurang lebih 6 jutaan KK. Karena kita memiliki deposit batu bara yang jauh dari cukup kalau hanya untuk urusan DME ini, sangat kecil sekali. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, groundbreaking proyek hilirisasi batubara menjadi di Metal Ether DME, saya nyatakan dimulai.
Dimohon untuk mendampingi Menteri ESDM, Menteri BUMN, Menteri Investasi, Kepala BKPM, Sekretaris Kabinet, Gubernur Sumatera Selatan, Dirut PTBA, Dirut Pertamina, CEO Local Partner Air Products Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, siap. No. Pikir Pak Pramnya ikut.